Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Sebuah film dari negara Paladusing yang membuat saya wah, yaitu film Itefak tahun 2017. Jalan ceritanya yang kompleks dan tak terduga menjadi kekuatan yang disajikan pas sutradara di film ini. Tanpa banyak awangkong lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Dan jangan lupa subscribe lah bagi yang belum subscribe ya guys. Jadi tetap di video wae. Awal film kita sudah disuguhkan dengan adegan kejar-kejaran seorang pria dengan beberapa orang polisi. Di sana tampak seorang pria yang bernama Vikram Sethi sedang menghindari kejaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Entah kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Vikram saat itu. Namun yang pasti saat itu mobilnya menabrak sesuatu hingga dia mengalami sebuah kecelakaan. Namun begitu kecelakaan tersebut tidak membuat Vikram pingsan dan langsung mati. Karena itu akan membuat film cepat selesai dan tamat sampai di sini. Di luar dugaan, Vikram masih bisa sanggup berlari hingga polisi pun kesulitan untuk mengejarnya. Sir, Vikram Sethi, वो उधर, चल. Para polisi sendiri tampaknya tidak berniat untuk mengejar Vikram. Hal tersebut dibuktikan dengan ulah salah seorang polisi yang lebih memilih molor daripada dia mengejar sang buronan. Tak berselang lama, salah seorang polisi membangunkan rekannya yang sedang terlelap tidur di sebuah mobil. Sementara polisi lain sedang sibuk mengejar dan mencari informasi tentang Vikram. Kekonyolan polisi rupanya tidak berhenti sampai di sana. Karena di suatu tempat, salah seorang polisi bertanya kepada security yang ada di tempat tersebut. Akan tetapi si security mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa karena dia sedang berada di toilet. Dan hanya anjingnya lah yang tahu keadaan saat dia pergi. Namun dengan bodohnya si polisi itu nekat bertanya kepada anjing yang ada di sana untuk mencari informasi. Dan jelas itu adalah perbuatan yang sia-sia dan eueuh gawe. क्यों? तेरे को संडा से दिखता है कि कौन आया कौन गया? इधर कोई ग्रे कोट पहन के अंदर आया था क्या? कोई आप ट्राई करके देखो साहब। सामने? कुत्ते साहब, तूफान तूफान। Ketika polisi itu akan berangkat untuk mencari Vikram, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung mencegah mobil polisi yang ada di sana. Dan sepertinya si wanita mengetahui informasi yang penting untuk mereka. Dengan bergegas semua polisi pun mendatangi TKP yang ditunjukkan oleh si wanita. Di tempat itu mereka menemukan Vikram yang sedang pingsan dengan ditemani dengan jasad seorang pria di sampingnya. Kela-kela, itu kan si Vikram bukan lagi pingsan ya? Kenapa tukang skrip dia nulisnya lagi pingsan? Alah, dasar tukang skrip gawe. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Dev. Dev sendiri merupakan seorang polisi yang ditugaskan oleh atasannya untuk menangani kasus yang sedang terjadi saat ini. Bisa dibilang dia detektifnya lah. Tanpa membuang waktu lagi, Dev segera bergegas menuju tempat kejadian perkara. Di sana dia mulai menyelidiki setiap detail dari petunjuk yang ada di TKP. Oh भाई साहब, मारा किसने? ये तो कुछ बता नहीं रहा है. Kembali ke Vikram yang merupakan terduga atas kasus pembunuhan ini. Rupanya kasus yang menjeratnya bukan hanya satu kasus pembunuhan, melainkan dua kejadian pembunuhan yang disinyalir sudah dia lakukan. Di antaranya pembunuhan sang istri yang bernama Catherine yang terjadi di hotel, dan seorang pengacara yang bernama Sektar yang terjadi barusan. Sementara itu Dev mulai melakukan tugasnya sebagai seorang detektif dengan segudang pengalaman. Kemampuan Dev ternyata bukanlah hisapan jempol semata. Karena di sana dia membuktikan kelasnya sebagai seorang detektif profesional dengan menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting. Di TKP itu, Dev bisa menganalisa dan menemukan senjata yang digunakan si pembunuh untuk menghabisi korbannya. Tak hanya itu, Dev juga menemukan sebuah foto yang sudah terbakar sebagian. Dan foto itu sendiri akan menjadi sebuah detail yang sangat penting untuknya di kemudian hari. वॉचमैन बनने की औकात नहीं है, पुलिस में भर्ती हो गए. लैब में भेज. हाँ सर. ये जला हुआ क्या? सर. Tak ingin membuang waktu lagi, Dev segera melakukan interogasi kepada Vikram.
Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Vikram adalah seorang penulis yang cukup terkenal. Dari ide-idenya, dia menghasilkan karya-karya yang terbilang cukup fenomenal. Metode yang dilakukan Depp sendiri terbilang cukup formal dan santai dalam menginterogasi seseorang. Hal itu dimaksudkan agar si terduga mau memberikan informasi tanpa sebuah tekanan. Karena itu sangat penting untuk Depp dalam mengurai kasus yang sedang terjadi. Rupanya metode itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hingga akhirnya Vikram pun tak ragu bercerita kepada Depp tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di sana Vikram menceritakan bahwa dia sudah menemukan Catherine dalam keadaan pingsan dengan darah di kepalanya. Namun begitu, polisi tidak mau tahu dan justru menyuruh Vikram untuk ikut bersama mereka. Vikram yang tak setuju lebih memilih untuk kabur daripada dia harus ikut dengan polisi. Sehingga hal itulah yang menjadi alasan Vikram kabur di awal film tadi. Catherine? ओके फिर तुमने पुलिस को फोन किया, भागे क्यों? पुलिस तुमको पूछताछ के लिए स्टेशन ला रही थी। मैं डर गया था। बात कैसे करते हैं आपके लोग? Sesuai dengan apa yang sudah terjadi di awal film, mobil Vikram menabrak sesuatu hingga membuatnya terguling. Setelah itu, dia pergi ke tempat seorang wanita yang bernama Maya untuk meminta bantuan. Melihat orang asing meminta bantuan kepada dirinya, jelas Maya tidak merespon apa yang diinginkan oleh Vikram pada waktu itu. Karena tanpa diduga, rumah itu terlihat berantakan seperti sudah terjadi suatu pertengkaran. Namun begitu, Vikram pada akhirnya diizinkan masuk oleh Maya dan memberikan telepon sesuai dengan apa yang diminta oleh dirinya. Keanehan demi keanehan semakin terjadi pada diri Maya pada malam itu. Selain meja yang sudah hancur, Vikram melihat pada leher Maya bekas cengkraman tangan yang tampak membekas. Dan jelas hal tersebut semakin membuat Vikram berpikir tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di rumah itu Maya melihat berita tentang kasus pembunuhan yang melibatkan Vikram yang dilakukan kepada istrinya. Sehingga hal tersebut membuat kepanikan tersendiri kepada diri Maya. पुलिस मुझे बस आ रही है। पुलिस को मैंने ही फोन करके बुलाया था। सॉरी पुलिस। आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनो। अब लिसन प्लीज प्लीज मैंने कोई मर्डर नहीं किया। प्लीज बात तो सुनिए। Tak berselang lama pintu itu berbunyi yang menandakan ada seseorang yang datang. Rupanya tamu itu sendiri adalah seorang wanita tua yang biasa datang ke rumah Maya. Dari semua cerita Vikram ada hal yang mengganjal yang masih menjadi pertanyaan pada diri Depp, yaitu kenapa Maya tidak pergi padahal dia tahu bahwa Vikram adalah seorang buronan. Vikram pun menjelaskan asumsinya bahwa mungkin saja Maya sudah membunuh suaminya. Lalu dia berencana menjadikan Vikram kambing hitam atas kematian itu. फिर वो भागी क्यों नहीं? डेफिनेटली कुछ तो छुपा रही थी। फ्रैंकली उस टाइम पे मुझे भी समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं भागी। कल रात को जब मैं घर में घुसा था तो एक मिनट। शायद उसने अपने पति का मर्डर करके इत्तेफाक से। Tak ingin hanya mendengar dari satu sisi saja, Depp kemudian meminta Maya untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun sebelum itu, dia ingin mengetahui pendapat Maya tentang motif Vikram membunuh Sektar, yang padahal mereka belum saling kenal satu sama lainnya. Maya hanya menjawab bahwa jika seorang suami bisa tega membunuh istrinya, maka dia pun bisa tega membunuh orang lain. Setelah itu, dia mulai bercerita tentang versi dirinya sendiri. Malam itu Maya sedang sendirian ketika dia sedang menunggu sang suami untuk pulang. Secara tiba-tiba datang Vikram yang langsung menyekapnya. Kronologis itu jelas berbeda dengan apa yang sudah diceritakan oleh Vikram sebelumnya. Namun itu adalah sesuatu yang wajar yang diperlihatkan oleh seseorang, karena pastinya orang itu akan membela dirinya sendiri. Disinilah peran Depp diperlukan sebagai seorang detektif untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari semua kejadian ini. चिल्लाना मत। घर पे और कौन है? घर पे और कौन है? कौन है तुम? मेरे हस्बैंड है बेडरूम में। Berlanjut ke cerita Maya, kali ini cerita itu sesuai dengan apa yang sudah diceritakan Vikram sebelumnya, yaitu tentang datangnya seorang nenek-nenek yang biasa datang ke rumah Maya. Namun yang aneh dari cerita Maya, keadaan di tempat itu awalnya baik-baik saja, seperti kaca yang belum pecah atau apa-apa yang belum berantakan. Dan jelas hal tersebut kembali tidak sesuainya cerita dengan apa yang sudah diceritakan Vikram sebelumnya, dan itu akan terjawab di ending film nanti. Kemudian secara tidak terduga Maya melihat berita tentang Vikram yang melakukan pembunuhan kepada istrinya. Sontak hal tersebut membuat Maya panik dan langsung pergi keluar, dan dia pun akhirnya dikejar oleh Vikram. राइटर विक्रम सेठी की पत्नी की हत्या कर दी। विक्रम सेठी की तलाश कर रही है। तुमने अपनी बीवी को मारा।
Di saat Maya menceritakan kronologis kejadian, secara tidak terduga datang seorang pria yang mengaku mengenal Vikram. Si pria tampak kesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Vikram kepada dirinya. Terlebih hal itu berhubungan dengan sang putri tercinta yang dinyatakan meninggal akibat bunuh diri. Kejadian itu sendiri berkaitan dengan isi cerita dari novel karangan Vikram yang akan diterbitkan. Karena faktanya novel tersebut berdasarkan dari kisah nyata anak si pria yang telah diangkat ceritanya oleh Vikram. आपकी बेटी ने सुसाइड क्यों किया? इट्स अ मर्डर। उसने सुसाइड नहीं किया था, विक्रम सेठी ने उसे मारा। Semua berawal ketika Vikram meminta izin untuk mengangkat kisah hidup si anak untuk dibuatkan buku oleh dirinya. Cerita tersebut terbilang cukup miris untuk seseorang yang akan dibuatkan bukunya. Karena kenyataannya kisah itu adalah kisah si anak yang sudah mengalami tindakan pemerkosaan. Awalnya keluarga si anak menolak untuk mempublikasikan hal itu karena bisa mengganggu mental dan psikologi dari anak itu sendiri. Namun entah apa yang sudah dilakukan oleh Vikram kepada si ayah, hingga dia pun akhirnya mengizinkan Vikram mengangkat kisah itu dengan syarat identitas si anak harus dirahasiakan. Dengan cepat Vikram pun mengiyakan syarat yang telah diminta oleh keluarga itu. Kenyataan di masyarakat berbanding terbalik dengan syarat yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Karena kenyataannya identitas si anak sudah bocor hingga membuatnya menjadi sasaran pertanyaan oleh wartawan. Bukan hanya itu, dia juga mendapat pembulian dari warga sekitar. Kemudian si ayah komplain dan meminta pertanggungjawaban dari Vikram atas semua kejadian ini. Namun yang membuat kasus ini lebih miris yaitu respon dari Vikram yang tidak mau tahu dengan urusan mereka. Dan jelas hal tersebut membuat mental si anak menjadi down. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan beban mental yang dia tanggung selama ini. Hari berikutnya Dev kembali mendengarkan cerita Vikram setelah nenek itu datang ke rumahnya. Menurut cerita versi Vikram, Maya saat itu benar-benar menjadi orang yang berbeda dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Di sana Maya tidak mempermasalahkan sama sekali berita tentang kasus yang menimpa Vikram saat itu. Bahkan dengan santainya dia menawarkan Vikram minum intisari untuk abok bareng-bareng. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Maya dengan cukup sarkas oleh Dev. Akan tetapi Maya membantah hal itu karena itu bukan cerita yang sebenarnya menurut Maya. आपको तो क्रिमिनल्स की कंपनी चलती है। क्या मतलब है आपका? हम तो फिर भी पुलिस वाले हैं। विक्रम और आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ आपके घर से हमें 2 ग्लासेस मिले हैं। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी। Dia pun kembali bercerita tentang kejadian versi dirinya. Memang benar saat itu Maya minum intisari bersama Vikram, namun hal tersebut dia lakukan karena di bawah ancaman sang buronan. Saat sedang mengambil minuman, Maya melihat ada sebuah senter yang berada di dalam lemari es. Yang saya pun sempat bingung kenapa ada benda tersebut di dalam kulkas. Tapi kembali lagi terserah Pak Sutradara itu mah. Setelah itu dia meminta izin kepada Vikram untuk buang air kecil di toilet. Akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Maya untuk meminta bantuan kepada seseorang dengan menggunakan senter yang dia bawa. Namun demikian hal tersebut gagal dilakukan karena orang yang diminta tolong sedang dalam keadaan tunduk. Hingga akhirnya Maya pun kembali mengurungkan niatnya. Celaka bagi Maya, dia lupa mematikan senter yang sudah dia gunakan. Melihat hal tersebut membuat Vikram curiga dan kembali melakukan sesuatu kepada Maya. Kembali lagi Dev tak ingin hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Kemudian dia pun kembali menemui Vikram untuk mendengar ceritanya. Dan kembali berbedanya korelasi cerita antara Vikram dan Maya benar-benar sangat kontras sekali. Dimana kali ini kita benar-benar dibuat tak percaya manakala Vikram bercerita bahwa pada waktu itu Maya mencoba menggoda Vikram dan sempat membandingkan dirinya dengan sang suami. अभी शेखर तुम्हारे जैसे होता। Saat itu Vikram bertanya perihal meja yang sudah pecah berantakan. Saat itu Maya menjelaskan bahwa dia sangat ceroboh dan menjatuhkan vas bunga hingga membuat meja itu pecah. Di tempat itu Vikram menemukan sebuah benda yang sangat penting, yaitu sebuah dompet yang disinyalir milik suami dari Maya. Namun begitu Maya kemudian dengan cepat segera mengambil dompet itu dari tangan Vikram. ये शेखर का वॉलेट है। थैंक यू सर। हाँ डेफिनेटली कुछ अजीब लग रहा था। Rumitnya kasus ini membuat Dev membutuhkan banyak informasi yang terus dikumpulkan guna mencari kebenaran dari kasus tersebut. Untuk itu dia pun bertanya kepada security apartemen tersebut perihal keberadaan sekretaris sang suami dari Maya di tempat itu.
Dari si security itu sendiri didapat informasi bahwa Sektar pulang pada pukul 19.30. Setelah itu security mengatakan bahwa dia tidak melihat Sektar pergi lagi. Itu artinya Sektar berada di sana semalaman penuh sampai kejadian pembunuhan dirinya terjadi. वो करीब 7:30 बजे आए थे। सर को जाते हुए हमने देखा नहीं सर। Akan tetapi pertanyaan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang sudah Maya informasikan, karena di sana Maya bercerita bahwa Vikram kembali lagi pukul 20, kemudian pulang kembali sekitar pukul 24. शेखर करीबन 12 बजे वापस आया। Ketika Sektar pulang, dia melihat Vikram sedang menyekap Maya, kemudian terlibat pertarungan di antara mereka. Maya sendiri kemudian pergi dan bertemu dengan polisi seperti kejadian di awal film tadi. Perbedaannya, selisih waktu tersebut jelas dipermasalahkan oleh Depp. Depp sempat emosi dan menganggap bahwa Maya sedang berbohong. Untuk itu, dia memperingatkan Maya supaya tidak berbohong karena itu akan menyulitkan dirinya di kemudian hari. विक्रम तो मुझे मारी थी। क्या कर रहे हो तुम? माया को छोड़ो प्लीज। शेखर हमेशा इतना ही लेट आता था क्या? 7:30 बजे वापस आया। आपके वॉचमैन ने माँ कसम। हाँ, वो एक्चुअली वापस आया तो करीब 12 बजे। वो समझती हो? You don't decide! Singkat cerita, tim forensik sudah menemukan rentan waktu kematian Sektar yaitu antara pukul 20 sampai pukul 24. Hal tersebut sangat sinkron dengan pernyataan dari security yang mengatakan bahwa dia tidak melihat Sektar setelah pukul 19.30. Dari sana kita bisa simpulkan bahwa Sektar memang benar berada di rumahnya sampai pukul 24 tengah malam. Dari fakta itu bisa dikatakan bahwa Maya sedang berbohong. Namun begitu, hal tersebut belum cukup kuat untuk menjadikan Maya tersangka karena belum adanya bukti yang nyata. शेखर 7:30 बजे वापस क्यों आया? Not entirely sure why. माया look at me. I don't know, कुछ पेपर्स देने आया था। शेखर 8 और 12 बजे के बीच मरा है। पोस्टमार्टम के हिसाब से कि वॉचमैन ने शेखर को 7:30 बजे वापस। कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने हस्बैंड को मारा। Keterlibatan banyak pihak membuat kasus ini menjadi salah satu kasus dengan kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal tersebut dibuktikan dengan terlibatnya sebuah keluarga yang mempunyai informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Informasi itu sendiri tentang sebuah video yang memperlihatkan Vikram sedang bertengkar dengan sang istri sebelum waktu terbunuhnya Catherine. Namun begitu, video tersebut tidak memiliki audio yang jelas, sehingga hal itu hanya terlihat seperti sebuah pertengkaran tanpa tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dengan cepat Depp segera mengkonfirmasi hal itu kepada Vikram. Namun dengan santainya Vikram bercerita bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Catherine telah membocorkan identitas si anak yang menjadi referensi buku miliknya. Saat itu dia menolak untuk menerbitkan buku itu karena dia sangat malu dengan kelakuan yang sudah Catherine lakukan. Akan tetapi Catherine yang ambisius tetap ingin agar buku itu diterbitkan tanpa peduli apa yang sudah dia lakukan. Di hari yang bersamaan, tim forensik kembali mengeluarkan hasil analisanya. Laporan itu sendiri perihal sebab meninggalnya Catherine yaitu dikarenakan serangan jantung. Sementara Sektar meninggal dikarenakan luka parah akibat benturan benda tumpul yang terdapat di kepalanya. Namun yang menarik, dari analisanya tim forensik mengatakan bahwa pukulan itu hanya mampu dilakukan oleh seseorang dengan tinggi sekitar 6 kaki. Itu artinya pembunuh Sektar memiliki postur tubuh yang sama dengan si korban. Kemudian Depp mencoba berasumsi bahwa mungkin saja Sektar dieksekusi dalam keadaan duduk. Akan tetapi tim forensik membantah hal tersebut karena luka yang ada di kepala Sektar tidak mungkin didapat dalam keadaan duduk. Sehingga hal tersebut membuat Depp mengetahui siapa dalang dari pembunuhan Sektar saat itu. ये हेड इंजरी देख के हम बोल सकते हैं कि हमला करने वाले की हाइट भी कम। तब हमला किया हो जब शेखर बैठा हो। ये भी हो सकता है कि किसी का। That's quite unlikely. Let me in place and angle. दोनों मार में काफी अंतर है और मारने वाले की हाइट कम से कम 6 फीट। Berbekal fakta itu, kepolisian menetapkan Vikram sebagai pelaku dari kasus pembunuhan ini. Setelah itu, mereka mengadakan konferensi pers untuk memberitahu wartawan bahwa kasus ini resmi ditutup dengan Vikram sebagai pelaku utamanya. Forensic report के मुताबिक विक्रम सेठी is 6'1". शेखर सिन्हा was killed by a person having a height of 6. उसके fingerprints मिले हैं murder weapon. Seperti film misteri pada umumnya, selalu ada hal yang mengganjal dari setiap kasus yang sudah dituntaskan. Kali ini Depp menemukan sebuah fakta baru tentang potongan foto yang terbakar yang ada di apartemen milik Sektar.
Kemudian dia pun segera mendatangi seseorang yang diduga orang yang ada dalam foto tersebut. Orang itu bernama Sigar, seorang pengacara yang merupakan kolega sektor sekaligus teman dari Maya. Dan kita semua akan dibuat tak percaya manakala foto tersebut berisi gambar milik Maya yang sedang berselingkuh dengan dirinya. Polisi pun tak tinggal diam melihat fakta ini. Kemudian dia mencecar Chirag dengan beberapa pertanyaan tentang darah yang ada di TKP. Karena tanpa diduga, darah tersebut bisa dipastikan milik Chirag itu sendiri. Entah bukti itu adalah sebuah kenyataan atau hanya bentuk intimidasi Dev agar Chirag mau mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari semua itu, Chirag akhirnya termasuk orang yang ikut dalam pusaran kasus yang sedang Dev tangani kali ini. अच्छा बताइए ये कैसी मदद है मुंह में जीभ डाल के रूट. Keadaan ini kembali membuat Dev meragukan hasil investigasi finalnya tentang kasus yang menetapkan Vikram sebagai pelakunya. Karena bisa saja orang yang membunuh Sektar adalah Chirag, karena itu logis dia lakukan mengingat perselingkuhannya dengan Maya yang baru diketahui. Untuk itu dia kembali bertanya kepada Vikram tentang keterlibatan Chirag dalam kasus ini. Dan ternyata Vikram baru mengetahui sosok Chirag setelah dia diperlihatkan fotonya oleh Dev. Karena tanpa disangka, pada malam itu Chirag datang dan mengaku sebagai Sektar untuk mengelabui Vikram. Akan tetapi Vikram mulai sadar bahwa dia sedang menyamar setelah melihat foto Maya dan suaminya di sebuah laptop. Hingga akhirnya Vikram pun harus pingsan akibat mendapat bogeman dari Chirag. Setelah itu dia tersadar dalam keadaan bersama mayat Sektar yang berada di sampingnya. जल्दी करो माया पुलिस नीचे को कहता है. Sekali lagi semua itu hanyalah sebuah cerita yang bisa saja Vikram mengarangnya agar dia bebas. Satu-satunya yang membuat semua ini tuntas ialah sebuah bukti yang jelas yang menuntun semuanya ke arah sebuah kebenaran. Karena bagaimanapun sebuah penetapan tersangka tanpa sebuah bukti itu sama saja Anda seperti modal tanpa disiram, pasti picaboken batur. Disinilah peran Dev kembali diuji sebagai seorang detektif yang profesional. Dia pun mulai bermain dengan logika dan menyambungkan setiap detail kejadian. Dan kemungkinan itu sudah mulai mengerucut kepada dua hal, yaitu jika Sektar pergi lagi pada malam itu, kemungkinan besar Vikramlah pembunuhnya karena itu sesuai dengan apa yang Maya ceritakan. Sementara jika Sektar tidak pergi lagi, maka kemungkinan dia telah dieksekusi oleh Chirag dan disembunyikan di dalam rumah sampai kejadian Vikram ditemukan pingsan. Dev kemudian segera memeriksa satu detail penting dari kasus ini, yaitu sepatu milik Sektar. Karena di sini kita bisa mengetahui Sektar keluar lagi atau tidak karena malam itu sedang hujan. Dan ternyata sepatu milik Sektar itu bersih tanpa sebuah kotoran yang ada di benda tersebut. Itu artinya Sektar tidak pernah keluar seperti apa yang sudah dikatakan oleh Maya. Sehingga hal tersebut adalah sebuah bukti bahwa Sektar sudah dibunuh dari awal kejadian sampai Vikram datang ke tempat itu dan dijadikan kambing hitam oleh mereka. Hingga akhirnya polisi pun menggugurkan status tersangka milik Vikram dan langsung menyeret Maya dan Chirag untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. इश्क था. लैला मजनू के चक्कर में अपना रोमियो फंसने वाला था. It was a crime of passion. Dengan sudah jelasnya kasus ini, pada akhirnya Vikram pun resmi dibebaskan dari semua tuduhan. Dia pun kemudian segera memesan tiket guna pergi ke Inggris yang merupakan negara asalnya. Di sisi lain, Dev kembali merasakan ada hal yang mengganjal dari kasus ini. Guna memastikan semuanya, dia pun segera pergi ke laboratorium forensik yang menangani jasad Catherine atau istri dari Vikram itu sendiri. Awalnya, sang dokter forensik mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari kematian Catherine. Semuanya memang benar sesuai apa yang dikatakan oleh Vikram bahwa kematiannya disebabkan oleh serangan jantung. Namun setelah itu, kita lagi-lagi akan dibuat tercengang dan tak percaya manakala tanpa sengaja Dev menemukan ada yang berbeda dari komposisi obat milik Catherine. Karena pada kenyataannya, komposisi obat tersebut jauh dari kata normal untuk dosis yang disarankan oleh dokter. Itu artinya obat tersebut telah sengaja disabotase oleh seseorang agar Catherine meninggal. Dan orang tersebut tentunya adalah Vikram, sang suami dari Catherine sendiri. Dengan kata lain, kematian Catherine bukanlah karena serangan jantung biasa. Akan tetapi, kejadian itu sengaja dibuat seolah-olah dia mengalami serangan jantung. सर, इसमें नॉर्मल डोज से 3 गुना ज्यादा दवाई है.
Dan inilah plot twist akhir dari film ini. Setelah itu telepon milik Dev berbunyi dan ternyata orang yang menelpon itu adalah Vikram sang pembunuh yang sebenarnya. Kemudian dia menjelaskan bahwa semua kejadian dari awal sampai tertangkapnya Maya adalah rencana yang sudah Vikram persiapkan dengan sangat matang. Semua berawal ketika Vikram berdebat dengan Catherine di sebuah hotel. Karena faktanya orang yang membocorkan identitas si anak bukanlah Catherine melainkan si Vikram itu sendiri. Hal tersebut jelas ditentang oleh Catherine karena dia sudah melanggar perjanjian. Lebih dari itu, Catherine yang merupakan seorang CEO perusahaan yang menaungi semua karya Vikram akan membatalkan peluncuran buku tersebut. Either that or I'll tell everyone that you leaked Nick. Di sisi lain, keterlibatan Sektar dalam pusaran kasus ini ternyata merupakan sosok yang berpengaruh. Karena tanpa disangka, Sektar adalah kuasa hukum Catherine yang akan membongkar segala kebusukan yang telah Vikram lakukan. Jadi jelas, Vikram sangat amatlah mempunyai motif untuk melenyapkan nyawa sang pengacara itu. पता चला शेखर और कैथरीन की प्लानिंग बहुत पहले से चल गई। उनको रोकना जरूरी था। मेरी स्वीट हार्ट वाइफ और वो Fakta lainnya adalah semua yang Maya ucapkan memanglah sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Sementara apa yang diceritakan oleh Vikram tidak lebih dari sekedar karangan untuk menyempurnakan rencananya. Memang benar saat itu Sektar pulang kembali ke rumah pada pukul 24 dan terlibat pertarungan dengan Vikram sampai akhirnya dia mati di tangan Vikram. Sementara Maya pergi keluar untuk meminta bantuan. Setelah itu dia menemukan sebuah hal yang tidak terduga, yaitu foto perselingkuhan antara Chirag dan Maya. Saat itulah Vikram dengan sengaja membakar foto itu berharap polisi mengungkapnya suatu saat nanti. Semua itu dia lakukan agar dia bisa mengkambing hitamkan Chirag atas kematian Sektar. Dan ternyata semua itu berjalan mulus sesuai apa yang sudah dia rencanakan. Kemudian sesuai rencana dia menukar sepatu milik Sektar dengan dirinya. Sampai akhirnya dia berkata semua yang diceritakan dari awal sampai dengan titik ini. Dengan kata lain, dia telah berhasil menipu Dev dengan hanya memanfaatkan sebuah foto dan mengarang cerita. बेचारी सच बोल रही थी। शेखर करीबन 12 बजे। इतने बेवकूफ नहीं हो तुम, बस थोड़ी स्लो हो। तो जानता था कि माया अपनी अफेयर के मैंने शेखर को मार दिया, फिर मैंने एक कहानी बनाई। शेखर के जूतों पे कीचड़ होना चाहिए। Hal tersebut benar-benar membuat Dev marah sejadi-jadinya. Dia pun dengan susah payah mencoba membatalkan penerbangan yang Vikram lakukan. Akan tetapi pas sutradara menginginkan hal yang lain, yaitu membiarkan Vikram untuk tetap pergi tanpa bisa ditangkap oleh Dev. Pada akhirnya film pun ditutup dengan pesan semiskin-miskinnya kita, sebelangsak-belangsaknya kita. Ingat selalu pesan saya, jangan pernah selfie sambil memegang KTP. Itu anjing nyambung apa dulu ting. Terima kasih dan tetap di dia wae.